semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari di hadapan-Mu Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan untuk meninggikan nama-Mu ya Allah. Nama Yesus Kristus Tuhan yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami puji dan kami sembah. Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan
bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya satu nama yang kami puji dan kami sembah. Nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya. Engkau menguasai setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau memimpin setiap kami. Allah Roh Kudus terus berkarya, terus beracara dalam ibadah kami Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan. Hanya dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri saudaraku. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Tuhan sore hari ini, amin. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Mari masuk terbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan Haleluya, haleluya. Kita mau katakan pada sore hari ini dengan iman kita, walaupun musuh di depanku dan rintangan menghadang langkahku, kita tahu sungguh siapa? Yesus Tuhan selalu berada bersamaku. Haleluya. Amin. 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 Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengan iman kami pada sore hari ini kami katakan Tuhan, walaupun musuh di depanku beribu-ribu, berlaksa-laksa di sisi kananku, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami.
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan dengan iman saudara. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu ada di dalam aku dan firman-Ku ada di dalammu, maka mintalah apa saja yang kamu hendaki, aku akan memberikannya kepadamu." Dan pujian ini kita angkat dengan iman kita bersama-sama kepada Tuhan, bahwa apa saja yang ku minta di dalam nama Yesus, apa saja yang ku minta di dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Dia berjanji buat kita, bukan tidak ada kesusahan, tetapi Dia berjanji Dia tetap ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita boleh melewati kesusahan, rintangan, apapun itu. Kita berjalan bersama Tuhan. Dan dengan iman kita boleh katakan sore hari ini, apa saja yang ku minta di dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Haleluya. Haleluya. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Apa saja yang ku
kehendak-Mu selalu ada dalam-Mu, firman-Mu penuhiku. Ku percaya janji-Mu terjadi bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti beri. Apa saja yang ku minta, apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagi. Apa saja yang ku minta, apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku. Katakan, ku mau hidup dalam-Mu, ku mau hidup dalam-Mu, dan firman-Mu dalamku. Ku renungkan dan lakukan kehendak-Mu, selalu ada dalam-Mu, firman-Mu penuhiku. Ku percaya janji-Mu terjadi bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagi. Sekali lagi, apa saja yang ku minta, apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku, diberikan bagiku, diberikan bagiku, diberikan bagiku, diberikan bagiku. Apa saja yang kami minta dalam nama Yesus, kami pasti percaya Tuhan pasti berikan bagi kami. Dan kami yakin percaya apa yang diberikan Tuhan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Apa saja yang kami doakan, Tuhan pasti memberkati doa kami. Apa saja yang kami lakukan atas nama Yesus, Tuhan selalu bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu memberkati kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah dalam ibadah ini kami sungguh bisa mengalami secara pribadi, mengalami perjumpaan yang secara pribadi bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan akan singkapkan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang kebenaran yang utuh buat kami. Kebenaran yang sempurna bagi hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kami terima hari ini jadi kebenaran firman yang sungguh-sungguh kami lakukan di dalam Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh kami percaya Engkau akan bekerja melalui firman-Mu bagi kami. Urapi kami semua Tuhan.
Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, baik kami yang hadir di tempat ini maupun yang kami hadir melalui live ini Tuhan. Di rumah-rumah kami, dimanapun kami ada, Tuhan Engkau berkati kami. Dari awal hingga pada akhir, kebenaran firman yang disampaikan jadi kebenaran yang luar biasa buat kami. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik, amin. Saudara, kalau masih ingat yang hadir atau yang tidak hadir, kembali lagi bisa belajar dengar firman Tuhan. Walaupun mungkin minggu lalu siarannya agak terputus-putus, tapi yang saya lihat kemarin kalau di YouTube udah disatukan. Hanya memang sayangnya ada suara-suara yang hilang. Hanya puji Tuhan waktu penyampaian firman Tuhan sepertinya utuh sampai selesai dan ibadah ditutup. Tidak ada lagi kendala yang terjadi. Dan hari ini kita juga percaya biar Tuhan atur siaran ini bisa jadi berkat. Amin. Jadi saudara, kita sudah belajar tentang percepatan ilahi. Saudara mau alami percepatan ilahi? Amin. Kok cuma satu orang? Saudara mau alami percepatan ilahi yang dikerjakan Tuhan? Amin. Yang bisa buat cepat itu cuma Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara nggak masuk dalam percepatannya, kita nggak pernah alami. Tapi Tuhan bilang Tuhan sedang mempercepat segala sesuatu dengan baik. Dan khusus 2 minggu ini yang perdana dan pertama kali sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan dan mempersiapkan firman Tuhan. Dan khusus 2 minggu terakhir di bulan September ini minggu ketiga, minggu depan adalah minggu terakhir kita menutup bulan September. Kita akan belajar dan memahami apa itu berkat ilahi. Saya waktu mempersiapkan, saya harus stop dan saya nggak lanjutkan lagi. Jadi saya coba akhiri untuk hari ini dan saya akan lanjutkan lagi di berikutnya. Walaupun sudah muncul ayat-ayatnya, tapi akhirnya saya harus stop. Saya bilang Tuhan, saya stop dulu. Saya akan lanjutkan di minggu ke depan. Karena kalau saya paksakan lanjutkan, kita pasti pulang jam 7 malam. Tapi saya percaya jemaat Tuhan mau setia hadir besok minggu depan. Amin. Yang mau hadir minggu depan? Amin. Yang mau hadir minggu depan? Amin. Saudara harus hadir. Bilang sama sebelah kanan kiri, hadir ya. Hadir loh. Biar nanti berkatnya sempurna. Amin. Ini berkat ilahi part 1 lah. Minggu depan kita belajar part 2. Ternyata Tuhan ajar melalui sesi ini, ternyata namanya berkat, kan berkat itu terlalu besar ya. Kita kemarin sudah belajar Tuhan waktu mempercepat, kadangkala satu berkat baru datang, ditimpa lagi berkat berikutnya, ditimpa berkat berikutnya. Jadi itu yang Tuhan tuntun kepada saya. Karena itulah pekerjaan berkat ilahi yang dikerjakan. Selalu gak pernah kita bisa bayangkan. Amin. Beda dengan cara berkat yang kita terima dari dunia ini. Sekali dia kasih kita bonus, satu aja bonusnya. Tapi Tuhan tuh selalu kasih double, di-double lagi, kasih lagi sampai kita betul-betul jadi pribadi yang diberkati Tuhan. Kita buka ayat ini. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. 1, 2 dan 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nanti kita akan singgung. Ada kata-kata yang menarik ketika Tuhan bilang hanya satu saja yang perlu. Amin. Hanya satu saja yang perlu. Dan Maria ambil itu. Hanya satu saja yang perlu. Tapi Marta, Marta, kamu kenapa khawatir? Menyusahkan diri dengan banyak perkara katanya. Tapi lihat Maria. Maria cuma hanya satu saja yang dia perlu. Saudara, berkat Tuhan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak akan bisa diambil atau dicuri. Amin. Sedangkan iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi berkat yang dari dunia ini tidak pernah jadi berkat yang selalu sempurna.
Berkat dari dunia ini suka tipu-tipu. Makanya ada satu lagu bilang dunia ini cuma tipu-tipu. Saya suka tuh penyanyinya. Saya ikuti lagu-lagu dia. Iya, dunia ini memang tipu-tipu. Tapi entah kenapa kita lebih percaya sama tipu-tipu. Kan sampai hari ini banyak penipu yang belum tobat kan? Masih banyak sampai hari ini. Selalu menipu kita. Karena Tuhan bilang, itu yang iblis kerjakan. Dia hanya bisa mencuri, membunuh dan membinasakan. Oleh sebab itu Tuhan tadi katakan, hanya satu saja yang perlu. Karena apa? Karena Tuhan gak mau saya dan saudara hidupnya itu selalu khawatir. Tuhan gak mau saya dan saudara hidupnya selalu menyusahkan diri. Padahal Tuhan bilang, ngapain terlalu khawatir? Kenapa kamu jadi menyusahkan dirimu? Padahal cuma satu loh. Satu saja yang kamu perlu. Kamu akan alami berkat ilahi itu. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan pernah menambahinya. Jadi susah payah, kerja keras kita, apapun yang kita lakukan, jerih payah kita, kata Tuhan tidak akan pernah bisa menambah yang namanya berkat ilahi itu. Kalau udah berkat Tuhan, ya berkat Tuhan. Kita nggak bisa tambah-tambahkan itu. Selalu kita pikir kita bisa tambahkan. Kata Tuhan gak bisa. Berkatku, berkatku. Dan sesungguhnya Tuhan mau saya dan saudara itu jadi kaya. Cuma satu yang percaya, jadi kaya. Tuhan mau kita jadi kaya. Saudara kayaknya ragu banget, jadi kaya ya. Takut jadi kaya ya. Takut dikejar pajak gitu ya. Takut ditodong-todong sama gereja. Enggak, saya enggak todong-todong saudara. Saudara mau jadi kaya-kaya. Habis ini saudara kaya itu saudara hilang gitu di telan bumi, enggak apa-apa. Tapi yang penting saudara jalan aja sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang Tuhan mau kita kaya. Amin. Bilang sama sebelah, ingetin, jangan terus-menerus meratapi nasib. Nasibku udah beginilah, udah akan beginilah terus. 5 tahun, 10 tahun, pasti jadi begini. Endingnya aku udah tahu lah, udah tebak. Siapa bilang? Tuhan mau jadikan kita kaya. Tapi saya lagi nggak bicara tentang kaya, enggak. Gereja ini nggak pernah bicara itu. Tapi kita lagi bicara tentang berkat ilahi. Dan Tuhan ingatkan, susah payahmu, jerih payahmu nggak akan pernah bisa menambah berkat Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara itu jadi kaya. Tapi bukan karena apa? Kaya kita, ini dia, bukan karena jerih payah kita. Amin. Kaya kita bukan karena susah payah kita. Bangun pagi, pulang malam. Si matupang, ya kan? Enggak pernah kejumpa sama keluarga. Jangankan mau doa sama keluarga, lihat anak aja jarang. Jumpa sama istri sama suami juga jarang. Saking sibuk. Karena dia bilang, karena itu motivasi dunia bilang, orang yang sibuk sebelum ayam berkokok, bangun, kejar itu berkat. Biar jangan sampai dicuri sama ayam. Kita takut sama ayam yang ambil berkat kita. Orang berkat Tuhan itu gak pernah ada yang bisa nambahin dan menguranginya. Amin. Kalau udah jadi milik, tetap jadi milik kita. Sekali lagi ya, kalau saudara mau jadi kaya, taruh di pikiran kita sama-sama hari ini. Saya pasti jadi kaya, tapi bukan dengan cara saya. Amin. Bukan karena saya kerja keras sampai saya lupa sama Tuhan, lupa ibadah, lupa doa. Enggak mau saya. Saya percaya saya pasti jadi kaya. Karena apa? Karena Tuhan yang membuat saya kaya. Bukan susah payah saya. Jadi saudara percaya saudara bisa kaya? Makin saudara yakin saudara bisa kaya? Makin gak yakin saudara ternyata. Saudara yakin saudara kaya? Karena selalu kita kan lihat dia fakta kan? Pak Arianto. Kaya mimpi. Aduh. Matius 6 ayat 25. Kita baca sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya, slide berikutnya. Kita hidup bukan untuk mencari makan, tapi kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ganti kitanya dengan saya. 1, 2, 3. Saya hidup bukan untuk cari makan, tapi saya hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Itu gunanya saya hidup. Bukan urusan makan terus. Mau sampai kapan?
Yang ada habis makan jadi sakit penyakit. Terus ngapain? Kita kejar itu. Bukan kata Tuhan, hidupmu itu lebih penting. Amin. Kalau kamu sadar hidupmu itu lebih penting, genapi rencanaku melalui hidupmu. Gak ada urusan soal makan dan minum buat Tuhan. Orang yang hidup dengan rencana Tuhan, makan minum pasti selalu tersedia. Amin. Saya berdoa jemaat GK Hope Jakarta menjadi jemaat yang gak pernah khawatir sama makan dan minum. Amin. Saudara coba angkat tangan, setuju gak? Amin. Saudara setuju gak? Ini kalau kita gak setuju ini kita susah nih. Langkah berikutnya, saudara setuju gak? Saya gak boleh khawatir sama makan dan minum. Gak boleh khawatir. Kalau kita khawatir sama makan minum, salah kita jadinya. Ada sesuatu yang salah, ada yang miss sama Tuhan. Orang dia bilang, makan minum kan apa kamu pikirkan? Itu aku yang memikirkan. Yang kamu pikirkan, lakukan kehendakku. Doa, sembah aku, senangkan hatiku. Aku tinggal perintah malaikat surga, buat kamu jadi kaya. Urusan makan minum mah gampang. Sesuatu yang gak pernah kita duga itu Tuhan akan lakukan. Tapi yang luar biasa, sampai hari ini orang percaya lebih sibuk cari apa? Makan. Daripada mereka sungguh-sungguh hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Sementara sejak awal Tuhan bilang berkatku itu bukan buat kamu agar jadi apa? Kaya, sekedar jadi kaya. Tapi agar kamu bisa menggenapi rencananya Tuhan. Saya dan saudara diberkati Tuhan untuk genapi rencananya. Bukan sekedar untuk kesenangan kita. Jadi nanti kalau kita kaya, ingat kita kaya untuk genapi rencana Tuhan. Bukan untuk poya-poya. Amin. Maka waktu kita kaya nanti Tuhan bilang, ya saya bisa percaya kamu kaya. Waktu dia percayakan saudara kaya, maka saudara punya hati yang selalu murah hati buat orang lain. Selalu ingin memberkati orang lain. Selalu ingin menolong orang lain. Karena saudara tahu bahwa kekayaan saudara peroleh itu dari Tuhan. Amin. Saudara mungkin gak terlalu berpikir, saya harus simpan ini di deposito agar masa depanku nanti sampai 20 tahun, 25 tahun itu jadi jaminan. Gak perlu. Tuhan, karena berkatku gak ada yang bisa nambahi. Amin. Mana mungkin seorang yang dibayar mahal oleh seorang perusahaan, tapi tidak bekerja untuk kepentingan perusahaan itu. Ada gak ya? Sini ada yang sudah bekerja, terus kerjanya, yaudahlah, biasa-biasa saja lah. Toh aku kerja di sini mengalir aja lah. Kapan masuk ya masuk. Saya lagi nggak mood ya nggak usah mood. Nggak ada. Orang kerja, apalagi gini. Kalau saudara di posisi yang tinggi, digaji besar dengan posisi tinggi, tanggung jawabnya juga tinggi. Amin. Saya nggak perlu saksikan lah. Ada seseorang yang saya circle sangat dekat. Sekarang punya tekanan yang tinggi. Karena dikasih memang tempat yang tinggi. Punya posisi yang tinggi. Penghasilan tinggi. Maka tekanannya juga jadi tinggi. Amin. Karena memang itu. Perusahaan maunya gitu. Gak mungkin perusahaan saudara mimpi 2 digit ya Tuhan. 2 digit loh. Saya kalau di perusahaan 2 digit nanti saya digaji. Kalau 2 digit berarti 2 persoalan bertubi-tubi selalu. Harus kita tangani. Kalau gak mau ada persoalan. Ya UMR aja. Gaji di awal 3 juta. 3 juta aja ada persoalan. Tanya tuh yang gajinya yang cuma nyapu-nyapu, office boy bersih-bersih, menata meja. Tetap aja ada tekanannya. Waktu dia dipercayakan jadi kepala office boy, tekanannya lebih kuat. Itu perusahaan. Nah Tuhan bilang lihat itu prinsip surga kayak gitu. Bagaimana kita mau diberkati sama berkat yang ilahi. Kalau kita kerjanya juga sama Tuhan, enggak kerja sungguh-sungguh sama Tuhan. Padahal lagunya gitu. Saya kerja buat Tuhan. Kerja selalu manis. Pikul salib, boro-boro pikul salib. Biar bangku aja gak ada pernah berbaris bangku. Gak usah pikul salib lah. Betul apa betul? Enggak dikasih senyum aja saudara. Kayaknya ada yang berubah ini. Biasanya dia senyum sama saya. Saya mulai gak suka Pak Pendeta. Dia mulai berubah itu. Belum pikul salib. Ayo kerja buat Tuhan, selalu manis. Amin. Kerja serius sama Tuhan. Kerja serius sama Tuhan.
Dia yang kasih berkat itu melimpah. Amin. Kan dia lihat, oh ini orang kerja pastor, serius ini kerjanya. Serius. Tapi ingat, UMR di kerajaan Allah itu UMR yang paling tertinggi di seluruh dunia. UMR yang gak ada batasnya. Amin. Untuk itu Tuhan latih kita agar kita tidak lagi terlalu memusingkan soal makanan, pakaian, apalagi kebutuhan sehari-hari. Namun yang Tuhan latih saya dan saudara untuk bisa menggenapi rencananya. Matius 6 ayat 32 sampai 33. Matius 6 ayat 32 sampai 33. Perhatikan ayat ini. Semua itu katanya, lihat, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga apa? Tahu. Bilang sama saya, Bapakku di surga tuh tahu. Amin. Tahu dia. Tapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa. Bapamu di surga tahu. Amin. Yang dicari sama semua orang di dunia ini, Bapakmu di surga tahu. Saya suka ayatnya dilanjutkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa tadi, itu yang ditambahkan Bapakmu di surga. Amin. Dia tahu kamu perlu A, dia tahu kamu perlu B, dia tahu kamu harus selesaikan pendidikan anak-anakmu, dia tahu. Dia tahu kamu harusnya bayar sewa, dia tahu. Dia tahu. Kan semua orang cari itu, dia tahu. Dia tahu banyak orang nabung, banyak orang bikin deposito agar nanti masa depan hidupnya dijamin. Dia tahu itu. Tapi yang dia mau, gak usah cari itu. Terlalu serius. Kalaupun kamu punya dipercayakan di satu perusahaan, di tempat kerja, di tempat melayani, serius saja sudah di situ. Sekalipun kamu babak belur, gak apa-apa, terus saja di situ. Toh berkatmu kan dari situ, dari aku yang tahu. Amin. Dia paling kasih kamu tetap UMR senilai yang biasa dikasih perusahaan. Saya lebih tinggi dari itu. Karena saya yang tahu kebutuhanmu. Saya tahu kamu seberapa kamu perlu. Saya tahu. Saudara, Tuhan gak mau kita fokus sama semuanya itu. Amin. Tapi yang Tuhan mau kita fokus apa? Hal yang itu. Tuhan mau kita fokus sama hal yang Tuhan ingin genapi. Kalau saya dan saudara fokus sama semua yang dicari bangsa-bangsa, pasti kita akan sama dengan mereka. Khawatir, pusing tujuh keliling, apalagi depresi tingkat tinggi, lama-lama bunuh diri. Udah gitu aja. Jalur ceritanya sama. Terus bedanya kita sama mereka apa? Tadi dibilang, itu bukannya dia singer ya? Dia bukannya pendoa ya? Loh kok gitu? Loh kok dia bunuh diri? Bukan dia anak muda yang setia ya? Loh kok dia gitu? Kok dia bunuh diri? Kok dia jadi depresi? Terus tiba-tiba linglung, gak ingat lagi namanya siapa? Karena tadi yang dia cari, yang semua orang cari. Dia gak pernah cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia gak pernah tahu kalau, oh ya waktuku sekarang lupa nih saya. Kenapa saya udah seminggu ini gak pernah doa? Saya harus doa loh. Masa seminggu ini saya bisa kerja keras, kerja sambil kuliah, sama Tuhan saya gak mau. Doakan saya saudara. Saya dikasih kemampuan ekstra sama Tuhan. Saya sebenarnya udah tolak, udah gak mau. Tapi kan saya harus sepakat. Istri saya bilang, yakin nih, saya harus sekolah lagi. Udahlah, mumpung ada kesempatannya. Belum tentu kesempatan datang 2 kali. Ya sudahlah, dengan hati yang lega dan terbeban. Bebannya sedikit juga lah. Karena saya tahu saya harus mengerjain tugas lagi. Padahal tugas itu saya udah hindari jauh hari. Sekarang saya harus hadapi kembali. Doakan Bapak Gembala saudara bisa sehat, bisa menyelesaikan pendidikannya. Saya harus sekolah lagi tuh coba. Padahal saya udah pusing 7 keliling. Laptop udah hang semua. Kamis besok saya udah mulai ikut kuliah S2. Waduh. Diturunin tuh mata pelajarannya, pusing kepala saya. Lihat judulnya udah pusing ya. Udah kebayang tugas-tugasnya. Saya bilang sama kemarin ketua prodi, Pak kalau saya nggak mampu ngerjain tugas gimana? Bisa, Pak Haryanto bisa. Aduh, terus saya nggak mampu bikin tesis gimana? Bisa,
Pak Haryanto pasti bisa. Yakin dari mana Bapak bisa? Saya bilang, Bapak yang bikin tesis ya, nanti saya presentasi ya. Aduh. Tapi Tuhan baik. Amin. Slide berikutnya. Yuk sama-sama baca. Berkat itu bukan fokus, tapi berkat itu adalah hihi. Amin. Berkat itu bukan berkat itu bonus. Amin. Bonus. Karena Bapak di surga tahu kapan dia akan kasih bonus sama saudara. 3 bulan lagi pasti ada bonus lah. Minimal THR Natal lah ya. Kalau dari perusahaan udah keukur lah kan 2 kali gaji kan. Tapi kalau dari Bapak di surga, UMR-nya lebih tinggi. Amin. Saya percayalah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih saya THR Natal. Karena seumur hidup saya jadi hamba Tuhan, saya belum pernah terima THR Natal. Saya mau terimalah tahun inilah THR Natal lah. Tapi bukan dari saudara, dari Bapak di surga. Amin. Karena dia yang tahu saya lah. Amin. Saudara mau dapati berkat Tuhan tahun ini? Amin. Jika saya dan saudara ngerti dan paham akan kebenaran ini, maka kita akan tahu bagaimana kita harus fokus. Slide-nya. Ini dia. Hanya satu saja yang ku perlu. Bilang sama saya, hanya satu saja yang kami perlu. Amin. Yang lain kami banyak perlu, betul. Tapi ternyata enggak. Hanya satu saja yang kami perlu. Hanya dia saja yang kami perlu. Karena disitulah sumber segala-galanya yang kami perlu. Amin. Amin. Hari-hari ini Tuhan mau kita hidup dalam berkat ilahinya. Dan Tuhan gak mau kita hidup di dalam berkat dunia ini. Saya ulang lagi nih. Tuhan sesungguhnya gak mau kita hidup dalam berkat dunia ini. Sekalipun saudara nikmati berkat dari dunia, kata Tuhan, nikmati aja dengan ucapan syukur. Tapi tetap kembali lagi, fokus sama berkatku. Karena berkatku itu bonus. Kamu mau terima bonus yang terus menerus datang. Kesehatan, kekuatan, apalagi. Perlindungan, damai sejahtera, sukacita itu kan bonus semua tuh. Amin. Orang bisa punya banyak uang, tapi gak bisa damai. Orang bisa punya pekerjaan tinggi, tapi gak bisa tenang hidupnya. Kata Tuhan, enggak, di dalam aku aja yang bisa tenang. Berkatku yang bisa bikin kamu damai. Berkatku yang bisa bikin kamu tidur nyenyak. Hanya berkatku. Berkat ilahi itulah sampai hari ini dan saya dan istri terima. Sehingga saya dan istri masih bisa terus melayani sampai hari ini. Dan menggenapi rencananya. Karena ada apa? Berkat ilahi itu. Amin. Kalau nggak ada berkat ilahi itu, saya udah nggak mau jadi gembala. Tapi Tuhan ingatkan, dulu aja kamu keliling kemana-mana, berkatku menyertai kamu. Iya Tuhan ya. Sekarang pun berkatku nggak pernah berubah. Kalau kamu terima hari ini, nilainya bukan UMR lagi. UMR kecil banget R-nya. Nggak sesuai. Terima, saya cuma bilang sama istri. Ambil buat persembahan saya sebulan. Jadi sudah diposisikan. Karena saya tahu itu akan langsung hilang. Masuk ke rekening cuma bukan lewat aja. Kayak senyap. Tak berbekas. Tak ada lagi dia. Bolak-balik saya liatin antara percaya nggak percaya. Mana berkat Tuhan. Rekeningnya masih tetap aja sesuai dengan admin. Tapi karena berkat Tuhanlah yang membuat kami jadi cukup. Amin. Sekarang apa itu berkat ilahi? Kita cepat belajar. Yang pertama, melampaui hasil kerja keras kita. Lukas 5 ayat 8 sampai 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun apa? Tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia apa? Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Lihat, itu berkat Tuhan tuh. Lebih melampaui hasil kerja keras mereka. Amin. Orang biasa malam disuruh pagi-pagi melaut, mana ada rumusnya, nggak ada teorinya. Orang tadi sepanjang malam kami udah nggak terima, sekalipun kami dapati dari hasil kerja keras kami, belum pernah kami dapati sebanyak ini. Amin. Sampai akhirnya mereka harus dapat, mereka panggil semuanya,
panggilnya sini. Ayo kita harus bagi nih. Nggak mungkin bisa kami tampung di dalam perahu kami. Harus kami bagi. Karena berkatnya itu melimpah sekali buat kami. Di luar hasil kerja keras kami. Maka waktu mereka terima, saya mungkin Alkitab nggak tulis secara terperinci, karena nggak semua memang harus ditulis. Saya yakin minimal seminggu 2 minggu mereka nggak melaut lagi, karena berkat ini cukup mencukupi mereka sampai 2 minggu atau mungkin sampai sebulan, kita nggak tahu. Karena Tuhan bilang itu dia makan minum aku udah siapkan. Berkat butuh gitu selalu melampaui hasil kerja keras kamu. Kamu melaut kerja keras, nggak tidur sampai pagi, paling segitu yang kamu terima. Tapi ketika aku suruh berangkat pergi, dan saya suka, saya sama Petrus bilang, guru, karena kamu yang ngomong, kami lakukan. Dan berkat itu datang bagi mereka. Saudara, di tengah masa krisis yang Petrus dan murid-murid alami, di situ juga mereka akhirnya melihat bagaimana berkat ilahi itu bekerja. Mereka memperoleh berkat di luar dari hasil kerja keras mereka seperti biasa. Dan tidak pernah mereka dapatkan hasil sebesar itu. Saudara, sekalipun mungkin tahun ini atau mungkin di tahun 2026 ada krisis yang saya dan saudara bisa alami. Krisis yang terjadi atas dunia ini. Saya perhatikan entah kenapa, apa memang itu ritmenya. Sekarang setiap bangsa seperti ada demo besar. Setiap bangsa berarti sedang mengalami krisis yang luar biasa. Tapi ingatlah, kalaupun krisis itu nanti kita masuki dalam musim-musim tertentu. Tapi ingat, ada berkat ilahi yang selalu tersedia buat saya dan saudara. Amin. Dan kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Selalu cukup buat kita. Yang kedua, berkat ilahi itu apa? Yang kedua, melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua yang disediakan Allah. Menurut saudara, sudah ada apa belum? Nah kan, kita harus belajar nih. Menurut saudara gini, semua yang disediakan Allah sudah ada apa belum? Kayaknya masih banyak kan bilang belum ada kayaknya Pak Pendeta. Menurut saudara sudah ada apa belum? Siapa yang sini percaya sudah ada? Kok ragu sih? Siapa yang di sini percaya sudah ada? Oh, nah kalau sudah ada, kenapa kita pusing? Amin. Bilang sama sebelah, kalau udah ada kenapa khawatir ya kita ya? Saya nih nggak paham juga sama Tuhan ini. Tepuk jidat kita nih biar sadar. Amin. Kok kita khawatir ya? Orang sudah ada kok. Orang sudah ada. Kira-kira ini kalau dibilang diumumkan, jemaat Tuhan untuk malam ini sudah disediakan makanan. Kira-kira saudara gini berpikir lagi, nanti kita makan malam apa ya? Nggak mungkin. Orang sudah ada. Amin. Nanti nih setiap jemaat yang pulang dapat pergantian transport masing-masing 50.000. Terus saudara lihat, tuh nanti besok anak-anak uang tinggal segini. Nggak mungkin. Oh nanti ada berkat. Karena sudah ada. Kenapa kita jadi khawatir? Kenapa kita pusing? Kenapa nggak bisa tidur? Orang berkat yang semua itu kata Tuhan sudah ada. Kenapa sih kita orang percaya masih suka khawatir, pusing? Padahal berkat Tuhan sudah ada. Kenapa kita masih terlalu ragu? Kenapa? Karena yang kita kasih siapa? Bukan Tuhan, tapi dunia ini. Maka Tuhan bilang tadi, buat orang yang ngasih Dia, berkatnya sudah ada. Amin. Saudara mengasihi Tuhan, berkatnya pasti ada. Daud mungkin gak pernah punya impian bisa jadi seorang raja, betul ya? Karena memang kehidupan Daud juga sangat susah. Daud aja bekerja jaga domba, dan domba yang dijaga itu bukan domba miliknya. Dengan istilah lain, Daud itu cuma orang upahan, jaga domba orang lain. Diupah jaga domba orang lain.
Kira-kira saudara pikir dia punya masa depan jadi raja? Boro-boro. Dia di PNS saja udah bagus. Bisa dia sekolah kuliah aja, ambil S1, udah puji Tuhan. Haleluya, mujizat Tuhan besar sekali. Amin. Pasti kita saksikan di mana-mana. Mau di komsel di mana? Oh, anak saya Pak luar biasa. Pada kami ini, aduh penghasilan dari mana kami ini Pak? Aduh, jaga domba orang lain. Kami juga jaga rumah orang lain. Kami juga apalagi jaga anak orang lain. Apalagi yang jaga-jaga? Banyaklah. Jaga sis kambling. Kami cuma digaji gini doang. Upah kami yang terima ini. Tapi kalau anak kami bisa sekolah tinggi, bisa lagi sekolah tinggi, bisa sekolah tinggi, itu jadi berkat. Gak pernah masuk dalam mimpian kami. Kami gak pernah mimpi itu. Dan itu yang Daud alami. Mengapa Daud bisa jadi, akhirnya bisa jadi raja? Apakah saudara pikir kisah ini kisah dongeng? Ini kisahnya nyata. Kisah nyata yang dicatat oleh Alkitab. Daud jadi raja. Memang hal itu gak ada di pikiran Daud. Hal itu waktu jadi raja gak pernah timbul dalam hati Daud. Gak pernah dia bayang-bayangkan lagi ngangon domba. Nanti aku ya kapan aku jadi raja? Enggak. Paling nanti yang sebelah bilang mimpi lo. Realita aja hidup. Tuh jaga tuh domba tuh. Nanti dimakan tuh sama binatang buas. Iya. Jangan kebanyakan mimpi. Jangan banyak tidur. Yang benar kerja. Lu dikasih upah untuk itu. Iya ya, saya harus jaga ya dari ancaman setiap bahaya. Gak sempat dia mimpi. Terus tiba-tiba dia tidur. Mimpi. Tadi gak mimpi. Jadi raja. Gak ada. Daud tidak pernah mimpi jadi raja. Dia tidak pernah pikirkan jadi raja. Dia tidak pernah bayangkan itu dari raja. Gak pernah timbul dalam hatinya. Dia bilang sama-sama semua tetangga, saya besok jadi raja. Enggak. Tapi itu yang disediakan oleh Allah. Amin. Ternyata Tuhan pikirkan itu. Tuhan pikirkan semua itu. Tuhan pikirkan dari surga, Daud harus jadi raja. Amin. Saudara anak-anak muda, dengarkan firman ini. Bukan karena kuatmu itu menentukan masa depanmu. Kamu serius saja ikut Tuhan, sungguh-sungguh aja ikut Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kamu punya pekerjaan hari ini, bisa sekolah hari ini, puji Tuhan. Serius aja situ, tanggung jawab aja di situ. Tapi ingat, ya aku buat ini karena memang aku tahu aku harus hormati apa yang Tuhan sudah kasih. Nah bukti aku menghormati Tuhan, selesai ini aku sudah datang sama Tuhan. Aku datang ucap syukur, terima kasih Tuhan. Seminggu aku lewati, 1 semester aku bisa selesaikan, terima kasih Tuhan. Aku bisa bayar kuliah pada waktunya, terima kasih. Terus aku bisa bekerja, walaupun terima gaji yang gak terlalu besar, tapi terima kasih Tuhan, terima kasih. Luar biasa Tuhan pelihara hidupku. Ternyata masih ada sisanya. Aku bagilah sama orang tua. Aku bagi sama saudara yang aku kenal. Aku bagi sama jemaat yang aku kenal. Aku berkati mereka. Masih ada juga sisanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan itu yang dipikirkan nanti kelak oleh Tuhan. Aurel, saya sudah rencanakan. Ada waktu kamu jadi orang yang memberkati banyak bangsa. Amin. 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 Daud bisa jadi raja karena berkat ilahi. Tuhan itu merancangkan melampaui apa yang saya dan saudara pikirkan. Mungkin hari ini kamu gak pernah berpikir besok hidupmu akan seperti apa. Tapi ingat, ternyata Tuhan sudah lebih dahulu memikirkan perkara itu. Saya juga gak pernah tahu nanti, saya stop lah. Saya kadang-kala terlalu banyak membayangkan. Nanti akan gini nih, di gereja jadi gini nih. Kadang-kala saya udah bikin, kadang-kala, model gedungnya gini nih. Saya dapati gambarnya, gini nih. Ini bagus nih kayak gini nih. Gak usah terlalu besar, ini udah gini nih. Muat lah nih kayak sampai 200 nih. Paling lebih 250. Udah cukup nih. Saya bayangkan kadang-kala. Terus orang bilang, ngapain kamu bayang-bayangkan? Ngapain kamu pikir-pikirkan? Sudahlah, pikirkan aja jemaat. Pikirkan orang yang kamu jumpai. Lihat kalau mereka susah, tolong mereka. Datangi mereka, doakan mereka. Beri mereka kekuatan. Aku yang memikirkan semua itu. Saat itulah saya lega. Iyalah, sudahlah Tuhan. Seberapapun yang Tuhan percayakan, saya lakukan dengan setia. Tugas saya cuma menggenapi rencana Tuhan. Yang ketiga, terjadi di luar perkiraan waktu dan cara kita.
Berkat Tuhan itu sering terjadi di luar perkiraan waktu dan cara kita. Karena berkat Tuhan selalu tidak pernah terduga. Amin. Itu berkat Tuhan. Tidak pernah terduga. Tiba-tiba kita dapat berkat dari surga. Karena gak pernah terduga. Gak pernah kita bayangkan. Di luar perkiraan kita. Di luar cara kita. Kalau saya caranya gini nih usaha, saya pasti dapat untung dari sekian. Itu caranya kita. Tuhan nggak salah, nggak bilang itu jadi salah atau dosa, enggak. Tapi dia bilang ya udah kan sesuai dengan diri payamu. Tapi ingat waktu kamu lakukan itu kembali harus sama aku, setia aja sama aku, ingat aja aku. Karena aku yang pikirkan semua itu. Nanti kamu ketemu siapa ya, deal sama siapa, aku yang udah pikirkan itu. Kamu nanti punya bisnis siapa, aku yang udah pikirkan itu. Gak usah khawatir, aku yang pikirkan itu. Layani aja aku, genapi aja firmanku, sudah setia aja di situ. Aku yang buat semuanya, kan Bapak di surga tahu. Sehingga ya selalu yang tidak terduga itu akan kita saudara alami. Kejadian 50 ayat 20, kita akan lihat kisah ini. Firman ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bagaimana Yusuf bisa berpikir dia kelak akan bisa memenuhi kehidupan seluruh bangsa? Dari mana dia bisa pikir? Gak bisa dibayangkan. Karena realita yang dialami kesulitan. Dan gak ada masa depan. Yang ada dia apa? Alami di masa dia masih muda, dijual sama saudaranya. Kira-kira orang yang dijual itu ada masa depan? Gak ada masa depan. Bukan dikumpulin sama keluarga bilang, yuk kita patungan sekolah ini anak bungsu ini, enggak. Adik kita nih, enggak. Yuk kita pikirkan masa depan dia, enggak. Yusuf alami itu. Nah waktu Yusuf juga Tuhan bawa masuk dalam pekerjaan yang dia punya tanggung jawab baik. Bisa bekerja di satu kerjaan yang baik. Dia bilang, oh udah cukup lah Tuhan. Mungkin saya akhirnya dapat pekerjaan ini, gak apa-apa lah. Walaupun kecil, tapi aku mau setia dengan perkara yang kecil. Yusuf setia dengan perkara kecil. Setia terus dengan perkara kecil. Dan dia ingat terus tentang Tuhan. Dia sembah terus Tuhan. Walaupun dia terima masih perkara kecil, tapi dia bilang, aku syukur loh. Dulu kalau aku ingat, sepertinya gue punya masa depan. Tapi gak apa-apa lah, mungkin ini masa depanku. Dia gak pernah pikirkan kelak dia jadi Perdana Menteri. Dan yang luar biasa, walaupun fakta yang terjadi dalam kehidupan Yusuf itu sepertinya sesuatu yang tidak mendatangkan masa depan. Bahkan firman Tuhan bilang, ada yang jahat yang dia harus terima. Ada reka-reka yang jahat tentang masa depan hidupnya. Tapi akhirnya Yusuf bisa memelihara suatu bangsa. Amin. 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 Ada banyak bangsa di musim yang sulit datang kepada Yusuf. Yusuf kasih berkat. Amin. Yusuf kasih makan. Yusuf kasih mereka minum. Bawa pulang. Datang lagi, ambil, bawa pulang. Saya mau hari ini mau sampaikan kepada kita. Kalau sampai hari ini masih ada orang jahat, ya memang akan terus jadi orang jahat selama Tuhan belum datang. Tapi kalaupun ada orang jahat sama kita, tenang, tenang aja. Amin. Tenang, tenang aja. Tidak perlu gelisah, tidak perlu marah-marah, apalagi ingin membalas. Kalaupun ada orang yang gak pernah bisa bikin menyenangkan buat kita, justru nyakitin hati kita, tenang, tenang aja. Sabar, sabar aja. Amin. Mungkin saja Tuhan sedang menyediakan berkat besar buat saya dan saudara. Tapi ingat, saya dan saudara harus sabar. Karena kita gak bisa atur waktu dan caranya Tuhan. Perkiraan waktu dan cara Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Amin. Dia yang sudah memperkirakan kapan itu caranya dipekerja, kapan waktunya itu terjadi. Makanya disebut waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Cara Tuhan menolong kita cara yang paling terbaik.
di luar perkiraan kita. Yang keempat, berkat ilahi pun terjadi dalam hidup saya dan saudara. Berkelanjutan sampai apa? Di generasi berikutnya. Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Berkat ilahi itu tidak hanya sampai di saya dan saudara, tapi ternyata berkat ilahi itu turun sampai di generasi berikutnya. Anak cucu kita. Amin. Generasi-generasi di gereja ini, berkat Tuhan akan terus mengalir. Masuk ke generasi anak-anak remaja, masuk ke generasi anak-anak pemuda, nanti masuk turun lagi ke generasi anak-anak sekolah minggu, dan itu terus menerus berlanjut. Karena itulah cara berkat ilahi bekerja. Hal yang terakhir, berkat ilahi itu untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingat, berkat ilahi itu bukan buat saya secara pribadi. Amin. Berkat ilahi itu nggak boleh berhenti di tempat kita. Kalau itu berhenti, bukan berkat ilahi. Berkat ilahi terus mengalir lagi sampai ke generasi berikutnya, dan terus mengalir. Dan waktu dia mengalir, dan waktu kita terima berkat itu melimpah-limpah, kita ingat, oh iya, semua dari Dia. Amin. Semua dari siapa? Dari Dia. Maka saya harus bawa kepada Dia, karena itu dari Dia. Saya nggak perlu pusing harus memikirkan nanti tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saya masih nggak bisa hidup. Gak, kata Tuhan, semua kan dari aku. Amin. Cicilanmu juga aku tahu kok. Amin. Amin. Apa yang kamu kredit juga aku tahu. Walaupun kamu kadang kredit itu di luar perkiraan aku, dalam pengertian gak pernah kamu tanya kekuatanmu, tapi ya udahlah, aku kan Bapak yang baik. Terus aku ingatkan sama kamu, oh yaudah, hidupnya jangan dijaga ya. Hingga waktunya kamu jalan-jalan, gak usah jalan-jalan, biar gak lebih besar pasak daripada tiang. Kan Tuhan kasih kita hikmat, kelola dengan baik ya. Seharusnya orang kalau apa katanya, kalau orang keuangan bilang, kalau kita mau ambil sesuatu jadi kredit, pastikan baik-baik katanya, yang biar kita nggak jadi susah hidupnya. Minimal nggak boleh itu di atas 30% dari pendapatan kita. Harus di bawah itu, baru sehat. Tapi ya udahlah, namanya juga kadang kala anak Tuhan kan, anak Tuhan gitu kan, suka ditambah-tambah dengan iman. Pak Pendeta, kita harus pakai iman Pak Pendeta. Kalau cuma nunggu sampai di bawah 30%, kapan saya punya itu? Kapan kami bisa punya rumah? Ya juga ya. Ya udahlah ya, kita doalah ya. Saya dukung iman saudara ya. Tapi ingat, waktu Tuhan tetap pelihara kita, jaga itu dengan baik-baik. Jaga itu dengan baik-baik. Amin. Agar tetap terus berkatnya buat kita. Jangan paksa akhirnya Tuhan yang beresin utang kita. Jangan. Kita harus lakukan itu dengan baik. Bereskan satu persatu. Terus setia di situ. Ya kalaupun kita akhirnya, ya udahlah, kencangkan ikat pinggang. Udah ya Ina, kurangi kita makan ya. Makan di luar kurangi, makan di dalam juga kurangi. Ya udah, lebih banyak kita dekat sama Tuhan. Ya makan sehari sekali aja lah. Tuh juga bisa sehat kok. Terus ngapain yang dua kali dalam seharinya? Ya 2 puasa aja lah. GK Hope di Jakarta setiap Jumat 2 puasa. Saya udahlah tiap hari aja 2 puasa. Oh saya juga tetap hidup kok. Amin. Amin. Nah, saudara nggak percaya kan? Tiap hari puasa hidup kan? Saudara percaya nggak tiap hari puasa hidup? Puasa aja, sore buka, puasa, sore buka. Ini tuh, kami tuh puasa 40 hari. Begitu terus, endingnya ke Korea. Walaupun setelah dari pulang Korea, badainya besar. Saya harus operasi, saya harus hadapi banyak hal di luar pikiran saya. Tapi nggak apa-apa. Berkat Tuhan yang terjadi buat kita. Amin. Amin.
Saudara mau alami berkat Tuhan yang melampaui hasil kerja keras kita, melampaui pikiran dan bayangan kita, dan sering terjadi di luar pikiran waktu dan cara kita. Amin. Berkat itu berkelanjutan sampai di generasi-generasi berikutnya. Dan ketika berkat itu datang buat kita, ingat bagi kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Sementara apa bentuk berkat ilahi itu, minggu depan kita akan lanjutkan. Amin. Saudara mau tahu bentuknya seperti apa? Datang minggu depan. Amin. Jangan besok minggu depan Pak Pendeta, aduh tiba-tiba saya udah terlalu jujur janji sama orang nih. Waduh, janji berapa sih dealnya? Dealnya kalau cuma masih angka bisa dihitung, udahlah. Dari sana lebih double. Amin. THR-nya tidak terbatas. Amin. Saudara mau hadir minggu depan? Mau lihat bentuk berkat ilahi apa yang akan kita alami di tahun ini? Amin. Dan Tuhan sudah sediakan itu. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak saudara fokus saja kepada satu saja yang kita perlu. Fokus sama satu itu. Jika kita tidak jadi lalu khawatir dalam hidup ini. Saya ajak saudara untuk angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan baik buat kita. Amin. Saat mataku terpejam, saat mataku sungguh Tuhan, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, setia akan terus ada. Kita akan puji sekali lagi bersama-sama. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai selalu. Dan aku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa
kesetiaanmu esok kan mencerah tanpa keraguan, surya kan terus ada. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari melangkah bersama berkat ilahi Tuhan. Melangkahlah, bergeraklah bersama dengan berkat ilahi yang dari surga. Ingatlah, berkat ilahi itu tidak sama dengan berkat yang punya ini berikan. Berkat ilahi itu tetap selalu tinggal tetap buat saya. Tidak pernah dicuri, tidak pernah diambil. Berkat ilahi itu selalu tersedia buat saya dan saudara. Ketika berkat ilahi itu datang buat kita, dilimpahkan buat saya dan saudara, dinyatakan buat kita, karena dia tahu kita orang-orang yang mengasihi dia. Dia tahu, Yesus tahu, kita mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Bapa di surga tahu setiap kesusahan kita. Bapa di surga tahu setiap keperluan saya dan saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan hari-hari. Dia tahu apa yang kita perlukan buat anak-anak kita. Dia tahu apa yang mencemaskan hati kita. Dia tahu. Bahkan kelemahan tubuh kita pun dia tahu. Dia tahu sakit penyakit kita. Tapi dia bilang jangan takut, jangan gelisah. Kenapa harus ragu? Kalau kamu percaya aku penyembuh, percayalah aku penyembuh. Kalau kamu percaya aku yang sanggup memberkatimu, percayalah aku akan memberkatimu. Kalau kamu percaya aku akan pelihara hidupmu sampai akhir tahun ini, percayalah tuh. Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, jalan aja dengan firman Tuhan. Dia akan kasih berkat yang ilahi itu buat saya dan saudara. Berkat yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah masuk dalam pikiran kita, yang tidak pernah timbul dari hati kita, tidak pernah kita bayang-bayangkan, bahkan mungkin gak pernah sempat kita doakan. Berkat itu dinyatakan bagi saya dan saudara. Saudara mau alami hari ini, angkat tanganmu pada Tuhan hari ini dengan jujur. Tuhan, kenapa selama ini saya memusingkan perkara-perkara ini? Saya cari apa yang semua bangsa juga cari. Saya khawatir seperti semua bangsa juga khawatir. Saya takut seperti juga semua bangsa takut sama keadaan ini. Kenapa saya nggak punya keberanian? Kenapa saya nggak punya kepercayaan yang teguh sama Tuhan? Padahal saya tahu betul firman-Mu katakan, asal percaya saja kamu diselamatkan. Asal percaya saja kamu disembuhkan. Asal percaya saja kamu diberkati Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, ini aku sore hari ini Tuhan. Aku yang gak sempurna ini Tuhan. Aku mau belajar sungguh-sungguh firman. Aku mau pegang firman. Aku mau alami berkat ilahi itu terjadi melimpah atas hidupku. Kalau saudara mau alami tahun ini, angkat kedua tanganmu kepada Yesus hari ini. Bapa di surga tahu berkat itu tersedia di surga bagi saya dan saudara. Dan itu akan dinyatakan buat saya dan saudara hari-hari ini. Kata Tuhan, asal yang kamu lakukan, katakan sama hidupmu, Tuhan, hanya satu yang kuperlu selama ini. Hanya Yesus yang kuperlu selama ini. Tidak ada yang lain. Aku gak mau terlalu pusing dengan berkat-berkat yang lain. Kalaupun aku hadapi tantangan, persoalan, seperti Daud hadapi tantangan, Yusuf hadapi persoalan, hadapi tekanan, aku hadapi saja dengan Tuhan. Karena Tuhan yang janjikan kemenangan buat hidupku. Tuhan yang janjikan aku punya kekuatan yang selalu baru. Maka aku percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati aku dengan berkat ilahi. Berkat yang tidak pernah dunia ini sediakan. Angkat kedua tanganmu sungguh-sungguh sama Tuhan hari ini. Bapa di surga dan malaikat surga akan memberkati kita hari ini. Yesus, kami menerima berkat-Mu ilahi-Mu hari ini Tuhan. Kami terima berkat ilahi-Mu hari ini dengan kepercayaan kami penuh. Kami pegang firman-Mu ya Tuhan yang ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah membohongi kami Tuhan. Firman-Mu selalu berkata benar buat kami. Janji-Mu ya dan ya amin Tuhan, setia buat kami. Janji-Mu selalu digenapi buat kami. Janji-Mu tidak pernah terlambat buat kami. Sanggup memberkati kami, sanggup memelihara kami, sanggup menyembuhkan kami. Hanya firman-Mu ya Tuhan, hanya berkat-Mu. Itu yang kami akan terima hari-hari ini. Kami
tugas kami hanya berjalan setia mengiring Engkau, lakukan firman-Mu, genapi kehendak-Mu Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja buat kami. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan, dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. 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 Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan setiap kami bahwa berkat ilahi itu sudah Tuhan siapkan buat kami, dan kami akan menerima pada waktunya Tuhan memberikan bagi kami, baik itu kesembuhan, baik itu finansial kami, Engkau yang menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan pakai terus hamba-Mu Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak sebagai gembala jemaat di tempat ini. Tuhan terus tambahkan hikmat marifat baginya. Tuhan terus berikan kesehatan baginya dan keluarganya. Tuhan terus jagai sertai, dan pelayanannya kemanapun Tuhan pakai untuk jadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa dibawa dan dimenangkan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua telah dilawati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Amin saudaraku. Haleluya. Kita akan mendengar pengumuman untuk minggu ke depan yang akan datang. Jadwal kegiatan sepekan di Kiki Hope Family Jakarta. Rabu tanggal 24 September 2025. Ibadah doa setiap hari Rabu. Bertempat di rumah keluarga Pendeta Haryanto Simanjuntak. Untuk hari Rabu ini doa diadakan di rumah Bapak Gembala di Rusun Penggilingan, Blok E410 nomor 16. WL-nya dapat dilihat, pengerja-pekerjanya dapat dilihat. Lalu ada doa puasa yang dimulai Kamis malam. Setelah makan malam di hari Kamis, doa puasa bersama untuk GK Hope Family Jakarta, dan buka puasa bersama pada keesokan harinya, hari Jumat, jam 4 sore di tempat masing-masing. Ibadah raya yang akan datang pukul 4 sore di tempat ini. Minggu 28 September 2025 jam 4 sore di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak sekolah minggu, bisa dibawa untuk ada kebaktian anak pada jam 4:30 sore di tempat ini. Puji nama Tuhan. GK Hope Family Jakarta tidak lagi menjalankan kantong-kantong persembahan, tetapi sudah disediakan kotak di tempat di mana saudara waktu datang dan akan pulang. Itu ada kotak persembahan di mana saudara, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di dalam, memasukkannya di dalam kotak persembahan. Dan puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Buat
Yang mau didoakan bisa ditulis di dalam jadwal, dalam daftar doa, supaya tim pengerja di tempat ini dapat berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kami ingin sekali bahwa di setiap doa-doa yang Bapak Ibu ingin kami doakan, apabila Tuhan sudah melawatnya, apabila Tuhan sudah menjawabnya, jangan ragu-ragu untuk memberi kesaksian. Karena kesaksian dari kitalah Tuhan bekerja di antara kita. Tuhan bekerja di tempat ini buat kita semua. Amin. Sehingga apa yang saudara tuliskan di dalam beban-beban doa saudara, apabila Tuhan sudah menjawabnya, kami membuka pintu lebar-lebar untuk saudara bersaksi di tempat ini bahwasannya Tuhan hadir di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yesus baik. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Dari terbitnya mentari, dari terbitnya mentari hingga terbenam, Yesus baik. Jiwaku takkan berhenti memuji-Mu Tuhan. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Angkat syukur saudara. Katakan haleluya. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yes, sekali lagi katakan haleluya. 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 Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Saya mau ajak semua jemaat yang hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama sepakat meminta Tuhan bekerja di luar apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita bayangkan. Kita akan berdoa buat bapaknya Bu Marina,
dokter bisa punya prediksi, dokter bisa punya kesimpulan atau hasil yang didapat. Tapi kita percaya kalau Tuhan masih buat sesuatu yang baik, masih punya rencana yang sesurut dengan rencana Tuhan. Biarlah kita bersama-sama memintanya hari ini. Tuhan yang baik akan bekerja seturut dengan kebaikannya. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami bersama-sama. Yesus tolong Kami mohon belas kasihan-Mu terjadi hari ini Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Engkau sanggup sembuhkan orang tua ini. Amin. Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. izinkan orang tua ini alami mukjizat Tuhan. Amin. Tuhan. Izinkan alami perjumpaan secara pribadi bersama Yesus. Amin. Yesus. Izinkan orang tua ini alami keselamatan yang besar dari Tuhan Yesus. Amin. Yesus Tuhan. Kami percaya tidak pernah terlambat Tuhan akan bekerja buat orang tua ini. Amin. Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu punya rencana di luar rencana kami. Amin. Di luar perkiraan kami, Tuhan akan bekerja mendatangkan segala kebaikan. Amin. Yesus. Kami bersama-sama jemaat hari ini Tuhan berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan digenapi. Amin. 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 Khusus buat Ibu Merina, Tuhan juga beri kemenangan, Amin. beri kekuatan. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup bekerja. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bangkitkan semangat orang tua kami ini Tuhan. Yesus. Bangkitkan semangatnya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ada perkara-perkara roh supranatural yang akan terjadi, yang dia akan alami bersama-sama dengan Tuhan. Yesus. Amin. Dan kami akan saksikan luar biasa Tuhan bekerja. Amin. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Kami kasih. berdoa juga buat Pak Martin dengan Ibu Mai, yang hari ini mereka juga alami kelemahan secara fisik. Oh Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkannya Tuhan. Bilur-bilur-Mu memulihkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yesus. Biar mereka terima kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Yesus. Biarlah keluarga ini tetap berharap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir hari ini, Tuhan berkati mereka. Jagai pelihara hidup mereka dimanapun mereka berada. Kong apen juga Tuhan berikan kesehatan dalam tulang-tulangnya Tuhan. Amin. Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Orang tua ini biarlah Tuhan Yesus punya pemahaman yang datang daripada Tuhan sendiri. Amin. Kami percaya Roh Kudus sanggup memberi dia pemahaman, Amin. sehingga dia percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Amin. Amin. Tulang-tulangnya kembali dikuatkan oleh Tuhan. Yes, amin. Bisa sanggup berjalan Ya, ya. mengiring Tuhan sampai seumur hidupnya. Amin. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di antara kami hari-hari ini punya doa-doa yang kami panjatkan Tuhan. Oh Yesus. Tuhan. Ada kesesakan yang kami alami, Oh, ada himpitan yang kami alami. Tuhan yang tahu. tolong. Biarlah Tuhan tolong kami semua. Amin. Yesus. Tuhan beri kami kemenangan. Amin. Tuhan jangan izinkan kami jadi putus asa. Tapi kami tetap percaya kami selalu punya harapan dalam Tuhan. Setiap hari yang kami lewati, kami percaya Tuhan selalu sudah menetapkan dengan benar. Terima kasih Yesus. Minggu ke depan yang kami akan jalani bersama-sama, Ya Tuhan. malaikat Tuhan sertai kami. Amin. Lindungi kami, jauhkan kami dari yang jahat. Amin. Yesus. Yang kami terima biarlah segala sesuatu yang baik datangnya dari surga. Amin. Makan minum kami diberkati Tuhan. Amin. Pakaian kami diberkati Tuhan. Amin. Kesehatan kami diberkati Tuhan. Amin. Pekerjaan kami, usaha kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam sekolah diberkati Tuhan. Amin. Yesus. Kami percaya Yesus, berkat ilahi akan dicurahkan, dilimpah-limpahkan di tahun ini buat kami. Haleluya. Seturut dengan musim yang kami akan alami, ada berkat penuaian terjadi di tempat ini. Amin. Ada berkat mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Dan kami akan alami bersama-sama. Terima kasih. Semua karena Tuhan yang bekerja buat kami. Amin. Terima kasih. Sekali lagi berkati hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini. Terima kasih. Engkau balas segala kebaikan mereka Tuhan, kerelaan mereka untuk melayani. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan hal yang baik dari surga buat mereka. Engkau berkati sekali lagi sidang jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih. Pulang kami Tuhan sertai. Amin. Perjalanan kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat dengan berkat Tuhan. Amin. Dan biarlah terus Tuhan berberkati kami dimanapun kami berada. Amin. Tuhan Yesus. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah
Dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dan yakinlah, Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar perbuatanmu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Amin. Ada. Ada. Cing-cing. Makasih ya. Pak Supar. Adik. Dan